Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang menghindari atlet majmumah dan membiasakan atlet mahmudah. Yang pertama ada sifat temperamental atau godop. Sifat temperamental atau mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godop, dari kata dazar, godiba yakdibu godoban. Lawan kata dari sifat godop yaitu rida atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Faktor penyebab sifat godop ada dua, yaitu faktor fisik atau jasmaniah dan faktor psikis atau rohaniah. Faktor fisik yaitu kelelahan yang berlebihan, kurangnya zat-zat tertentu dalam tubuh, dan reaksi hormon kelamin. Faktor psikis atau rohaniah yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri, adanya perselisihan atau perdebatan, dan senda gurau yang berlebihan. Tingkatan dalam sifat godop ada tiga. Yang pertama yaitu golongan yang mudah marah atau ifrat, yaitu golongan yang tidak dapat mengendalikan sifat pemarahnya dan kehilangan kendali akan akal sehatnya. Yang kedua yaitu golongan yang tidak bisa marah atau tafrid. Golongan ini tidak bisa marah dan merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Yang ketiga ada golongan yang dapat berperilaku adil dan proporsional atau iktidal. Golongan ini merupakan moderat dan berada di antara golongan ifrat dan tafrid. Cara menghindari sifat godop yaitu membaca ta'awudz, diam atau tidak berbicara, merubah posisi, dan berwudu. Manfaat menghindari sifat godop yaitu dapat menghindari konflik atau perdebatan, membawa kebahagiaan, dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sifat kontrol diri. Sifat kontrol diri dalam bahasa Arab disebut juga mujahadah an-nafas. Secara bahasa, mujahadah an-nafas terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafas yang berarti jiwa, nafsu, atau diri. Lawan kata dari mujahadah an-nafas adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Implementasi kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari yaitu berpikir resiko atas perbuatan yang dilakukan, bersabar atau tidak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya perilaku kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga, dapat menghadapi persoalan dengan pikiran yang jernih. Hikmah atau manfaat kontrol diri dapat mengurangi emosi yang berlebihan, menghindari dari sifat rakus dan tamak. Yang ketiga, dapat terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sifat yang ketiga yaitu berani dalam membela kebenaran. Dalam Islam membela kebenaran disebut juga syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Secara istilah, syaja'ah berarti keteguhan hati dalam membela kebenaran. Lawan kata dari syaja'ah yaitu jubun, yang artinya penakut, yaitu sikap yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan keberanian yang berlebihan, keras kepala, keras hati, dan membabi buta disebut juga tahawur, yang artinya nekat.
implementasi berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berani melawan musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Dan yang kedua ada berani menatakan kebenaran. Dan yang ketiga berani menjaga atau menyimpan rahasia. Hikmah atau manfaat berani membela kebenaran. Untuk diri sendiri, seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan berani dalam menghadapi persoalan hidup. Hikmah manfaat dalam keluarga. Keluarga yang membiasakan anggotanya memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kehidupan yang nyaman dan tentram. Manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya memiliki sifat syaja'ah dalam setiap langkahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.